Ya, teman-teman, ada kesaksian terbaru dan ini membantah semua kesaksian dari Aep, teman-teman ya. Bahkan pria ini juga berani ya diketemukan langsung dengan Aep dan membantah semua apa yang disampaikan oleh Aep. Aep si mata tajam dapat melihat di malam bagaikan burung hantu. Kini jadi saksi mengenali pelaku dari jarak yang jauh. Kesaksianmu akan dipertanggungjawabkan. Saya geram banget gitu tuh. Sok pertemukan Ini saya, lalu duduk bareng sama si Aep. Bagaimana? Saya juga kan orang sini sama dari 2016 juga sebelum kejadian itu ada. Saya udah di sini. Bahkan saya tahu sama anak-anak itu. Si Aep bilang Peggy sangat tahu Peggy, sedangkan Peggy orang Pongpongan, Pak. Oke lah Peggy sering main di sini, tapi kan sesekali, Pak. Gitu. Gimana Aep bisa hafal banget, apalagi kejadian udah 8 tahun yang lalu. Saya ingat banget ini pelakunya. Dari mana di rumahnya? Saya cuci motor sering di situ juga, saya nggak tahu itu Aep. Kalau memang dipertemukan udah lupa, Pak. Aep Dedi mana gitu loh. Jadi gini, Pak, temennya Aep yang anak pang itu. Oke. Gimana cerita Ya. yang digerebek? Digerebek itu anak si Aep bener keterangannya, anak pang bertato, bawa perempuan ke situ, Ke tempat cuci mobil. ke tempat cuci mobil, nginep di situ sama warga, digambar tuh, gambar Digambar itu maksudnya? dipantau gitu tuh, Oh, dipantau. ada digerebek karena dia bertato dan mungkin berani lawan, Pak, makanya terjadi keributan. Ada Aep di situ, Aep kena pukul kan katanya. Nah selang beberapa minggu kemudian terjadilah Ina. Habis itu kata keterangannya pengacaranya kelima tersangka ini, bapaknya korban dari flyover itu menyisir, Pak, tempat-tempat yang memang buka gitu loh 24 jam. Ketemulah sama Aep di situ, ngasih kontaknya bapaknya korban gitu loh, Pak Rudiana maksudnya. Kalau emang ada lihat sesuatu yang mencurigakan, kabarin saya. Jam 2 itu, jam 5-nya si Aep telepon lah Pak Rudi. Pak, ini Pak saya melihat Pak pada malam itu begini. Datang langsung ditangkap. Warung Bu Nini. Yang cerita anak-anak suka nongkrong tuh di mana? Di sini nongkrongnya di warung. Warung mana? Warung Bu Nini. Di sini dari 2000. Oh gini, boleh dong, boleh kasih penjelasan. Ini Pak. Warung Bu Nining mana? Dalam. Saya tuh pengen mematahkan ini Pak, pengen duduk. Ya udah, kita nggak ini. Kemarin Kita nggak nyari salah benar. Betul, Pak. Kita gini. Betul. Nah ini Nah. tempat nongkrong anak-anak di mana? Di depan sini. Buka helmnya biar kelihatan. Nah, Di depan sini, Pak. tempat nongkrong anak-anak Iya. di sini. Iya. Gambar di sini aja. Lihat. Yang ada tanda panah ini. Oke. Ah, Anak-anak nongkrong di sini. iya. Suka nongkrong di sini ya? Iya. Nih, anak-anak suka nongkrong di sini. Ini di podcast di YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi ya. Karena mereka warga sini, Pak. Jadi wajar kalau memang nanti. Ya anak-anak Biasa lah gitu tuh. Saya juga di sini juga pendatang nongkrongnya di sini ya. Bapak sejak 2016 di sini. Sejak 2016. Waktu peristiwa sudah jadi orang sini. Saya kan pendatang di sini. Sebelum peristiwa itu terjadi saya udah di sini. Ya artinya sebelum peristiwa, waktu peristiwa sudah ada di sini. Betul. Jadi orang mana? Di belakang, persis di belakang sini. Jadi tempat nongkrongnya di situ. Iya. Anak-anak itu tempat nongkrong di situ ya. Betul. Di situ. Di Berarti sini nongkrong ya, di situ Pak. kan. Nih, kemudian Aep itu kerja di sini. Aep kerja di sini, tapi saya lupa ya Pak ya. Makanya saya pengen mematahkan. Nggak usah pengen statement. mematahkan. Bukan Jangan. mematahkan, maaf ya. Jangan. Diluruskan Pak. Saya pengen dipertemukan kalau Bapak berkenan sama Aep. Boleh. Iya. Aep tuh beli rokoknya sebelah mana? Oke, Gitu loh Pak. Saya kan nonton full Pak. Saya nanti Gitu, Pak. pertemukan Bapak bertemu dengan Aep. Aep Aep kerja di kerja sini. di sini. Saya juga Tempat sering nyuci pencucian motor di mobil. sini. Cuci mobil dan motor. Cuci motor dan mobil. Dulu mah nggak sebagus ini. Ya Mat, dulu nggak sebagus Ada ya. ini. Iya dan Aep beli rokok katanya di Di mana? depan. Kalau di situ kan di depan Gak ada ini. warung Pak. Shop di mana Pak? Gak ada warung. Anak-anak di sana nongkrongnya Gak ada Pak. warung. Kalau Aib bilang itu yang Aib maksud itu Oke. di depan SMS 11 itu di situ. Oke, Aep Gitu loh. bilangnya kan beli rokok. Di rokok. YouTube-nya nonton saya kan. Iya. Utuh kan nonton. Utuh, Beli utuh. rokok di depan
nggak ada warung. Ini Bukan. kontrakan, Pak. Bukan. Nah. Beli rokok di warung di depan tempat dia kerja. Ini tempat Ya kerjanya. kan? Ah. Makanya saya ngebidik warung itu, warung rokok. Nggak ada. Tutup. Warung apa? Iya. Oh, tutup. Iya, tutup. Jadi kalau Nggak malam ada. tutup. Bukannya tutup lagi, itu jual masakan. Setengah 10 ibu bilang tadi nggak pernah buka sampai malam. Ibu itu baru, Pak. Ini toko Sebelum- baru, toko ini baru. Baru. Ini Baru semuanya. Ini baru. Ada nggak Baru. warung rokok kecil yang di Nggak ada. gerobak? Nggak ada. Nah, Makanya sekarang Aib beli rokoknya di warung mana? Bu Nining di mana? Hah? Bu Nining itu di dalam kalau di Bu Nining. Oke, kita menuju warung Bu Nining. Kan warung Bu Nining katanya kan? Iya. Ya aja nih bapaknya. Kita kan nggak Nah, kalau Aib ke warung Ibu Nining itu sangat mustahil, Pak. Ya, ini Aib beli Sangat rokok di mustahil. warung Bu Nining. Iya, udah Ini mungkin. menuju warung Bu Nining. Bu Nining nggak mungkin buka kalau malam. Saya tahu betul, saya bukan membela 7 tersangka, bukan ya, Pak. Saya hanya 8 meluruskan terpidana. Iya, 8 terpidana. Saya hanya meluruskan keterangan si Aib untuk siapa? Untuk siapa? Ya untuk semua lah. Bukan. Yang kemarin Peggy. Peggy. Ah. Untuk Peggy, Pak. Jadi keterangan Aib itu katanya ingat betul dengan wajah Peggy. Heeh. Ya secara logika aja, Pak. Saya juga setiap hari Ya, lewat ini Aib sini nih, kita nih. lihat Aib aja nggak tahu. Udah 8 tahun. Aib bilang sangat ingat betul. Dilihat dari sisi mananya. Aib beli ini rokok kan di mana? Aib beli rokok di warung Bu Nining. Namanya warung Bu Nining ya di video. Bukan di warung depan. Hah? Betul warung Bu Nining. Waktu video? Ya. Videonya Bukan, Pak. Bukan. Ya, ini Saya nonton berulang kali. Andailah warung Bu Nining. Nah, dan itu Warung- bukan nggak mungkin warung. Pak. Ini nggak bisa Bukan. pakai tempat nongkrong. Nah, kalau Bisa nggak di depan, dilihat anak-anak di sini, Pak, nongkrong. Hah? Saya kan lewat sini, Pak, tiap hari. Oke. Di sini Kalau duduk. nggak di depan, anak nongkrong di sini. Ah. Sekarang warung Bu Nining mana? Oh. Anak suka nongkrong di Nongkrong sini. di situ. Warung Bu Nining. Loh, ini ya nggak bisa kalau ini. Ini kan nggak motor lewat. Emang warung Bu Nining itu apa, Pak? Ini perasaan, Pak. Bu Nining itu anak warung, Pak. Ah, warung sini, warung Bu Nining. Tutup ya. Jadi itu di rumah Di depan pengacaranya situ, Pak. Pak. Dulu tuh ada Oh, warung. Bu Nining kok ada pakai pengacara? Kenapa? Itu Bu Lasmi. Bu Lasmi ya. Oh, kenapa pakai pengacaranya coba? Makanya jangan awas, jangan salah ngomong. Beli Bapak ini. kan kampung Ini Bu bocah-bocah Lasmi. nongkrong ini gini, Pak. Ya udah, Kita warung. Tadi nih, maaf ya Pak. Tadi anak-anak tadinya nongkrong di sini. Nah, selama Bentar itu dulu. Kita dengar. Sini, Nah. sini bapaknya. Kita makan tidak nyari Nah. siapa benar, Nih, siapa salah. pengetahuan Kita apa yang warga. kita ketahui kita ceritakan. ya Ini Peggy alias Peron benarkah sempat tinggal di tempat kos Anda dan itu berapa lama Pak Ise? Dulu pertama kali 2016 setelah beres proyek di Ransamanyar, ya pertama kali kesininya. Oke. Setelah 5 tahun ada di sini, dia pergi balik lagi ke Cirebon karena ayahnya udah kerja di restoran, jadi udah nggak gabung lagi sama ayahnya. Dulu kan kerja kebangunannya sama ayahnya, Mbak. Dia sebagai keneknya gitu. Nah, kemarin kejadian pas tertangkap itu dia datang lagi ke sini ke kontrakan baru 5 hari. 3 harinya satu kamar dengan orang tuanya, 2 hari misah sendiri di belakang. Pas hari Rabu dia ditangkap di tempat kerjanya. Itu saya baru tahu pas datang dari Polda malam ke sini. Itu. Oke, Pak Ise, ketika kali kedua Peggy mengontrak di tempat kos Bapak, ini apakah nama yang digunakan juga nama aslinya atau menggunakan nama lain, Pak? Rocky ini gimana? Rocky ini gimana? Saya baru tahu nama Peggy itu setelah kasus ini, Mbak. Sama saya si bapaknya diinterogasi. Itu yang sebenarnya siapa namanya Peggy, dan itu anak kandung saya. Saya baru tahu dulu pas pertama datang ke sini, dia ngenalin si Peggy itu keponakannya, Mbak, gitu. Karena Kenapa? takut ketahuan sama istri mudanya bahwa itu anaknya. Dan bapaknya itu nikah lagi dengan dia istri muda gitu, dengan bilang tanpa anak gitu. Makanya dia dipanggilnya Robi gitu, panggilannya Robi gitu. Oke. Kalau keseharian dari Peggy alias Peron ini bersama dengan keluarganya di tempat Bapak ini seperti apa, Pak Ise? Ya, setahu saya juga jujur kaget dengar pas berita ini. Karena setahu saya dia kalau pulang kerja sama bapaknya
diam di rumah, paling kalau keluar beli gehu, beli makanan, ke masjid. Dia orangnya ngerokok juga enggak, ngopi juga enggak, Mbak. Gitu. Enggak ngopi, enggak. Belum pernah lagi bawa teman-teman datang ke kontrakan ke sini, belum pernah gitu. Dia kalau pergi keluar dari kontrakan pasti sama papanya dibonceng gitu. Keren. Yuk sama-sama kita kasih applause. Kita kasih semangat untuk pengacara yang pernah menangani kasus Baradae, yaitu Roni Talapesi. Maaf kalau saya salah menyebutkan namanya. Oh, ini beliau bilang ini bukan tentang uang, tetapi tentang kemanusiaan. Jika dibutuhkan, saya akan berada di barisan terdepan untuk Peggy Setiawan. Keren, Pak. Maju terus, kami dukung. Karena banyak keganjilan yang sudah menyebar di sosial media. Terus Pak, ungkap kasus yang sebenarnya Pak. Oke, saya akan merangkul semua jadi satu tentang kasus pembunuhan Vina di sini ya, dan saya akan mengkritik jajaran polisi yang menangkap Peggy itu ya. Harga diri polisi sekarang ini sudah jatuh, ambruk dan tidak punya harga diri dan tidak punya martabat masyarakat. Saya katakan demikian ya. Kenapa? 8 tahun kalian cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan, cuma bisa menangkap seorang buruh. Itu tersangka atau tidak ya? Atau Anda sebagai jajaran pihak kepolisian atau sekedar mengambil jalan pintas? Atau mungkin kalian menangani kasus ini sudah depresi, sudah tidak punya jalan lagi dan depresi dan mengambil jalan pintas dan mengkambingkan salah satu warga negara Indonesia. Ya, mungkin betul atau tidak ya. Tapi 8 tahun kalian cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ini yang membuat tertawa rakyat Indonesia. Kalian kerja ini apa? Setelah kasus ini bangkit kembali, kalian baru bertindak. Di saat kasus ini tidak timbul, kalian duduk lengang tanpa ada kerja. Ya, 8 tahun loh, bayangkan, cuma menangkap kuli bangunan. Dan kalian menangkap seseorang ini sebagai pelaku DPO ini tersangka atau tidak. Mungkin kalian cuma ingin membahagiakan rakyat Indonesia. Oh, ini loh hasil kerja polisi, kami bisa menangkap pelaku DPO. Atau juga sekedar membahagiakan pihak korban. Ini loh pelaku sebenarnya. Tapi kalian sebenarnya ini saya rasa sudah depresi, mengambil jalan pintas supaya kasus ini cepat tertutup dan tidak dibangkitkan kembali. Nah, harga diri kalian sebagai polisi cuma 8 tahun kasus ini cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ini yang menjadi pertanyaan di Indonesia. Membuat Indonesia tertawa, mentertawakan kalian. Seragam-seragam kalian ini ya. Aduh, gue tertawa sendiri ya melihat kasus ini ya. 8 tahun cuma bisa menangkap seorang buruh bangunan. Kalian berseragam. Aneh ya? Atau sekedar kalian ini cuma mengambil jalan pintas supaya kasus ini tidak dibangkitkan kembali dan mengambil sasaran DPO, mungkin benar atau juga tidak. Mohon pihak diklarifikasi, atau sekedar untuk menaikkan polisi, sekedar untuk menaikkan nama kalian, atau cuma sekedar membahagiakan rakyat Indonesia, atau cuma sekedar membahagiakan pihak keluarga korban, atau cuma sekedar mencari sensasi. Itu saja. 8 tahun loh nama kalian dipertaruhkan, akhirnya ujung-ujungnya dalam kasus ini cuma bisa menangkap seorang kuli bangunan. Ya. Peggy, kesian banget lu, nama lu Peggy sih, peran pengganti, pas banget jadinya. Heran gua, lu gak kuat kan buat bayar pengacara, buat membela kasus lu ini, gak kuat kan? Ya itulah nasib orang susah kalau terjerat hukum. Jangankan untuk membela, bersuara aja hampir ditutup kan mulutnya kemarin. Ya gimana? Hukuman yang menjerat lu tuh ya main-main, beneran. Hukuman mati, pemerkosaan, pembunuhan berencana, seumur hidup pula. Cuman yang jadi lucu penangkapannya terlalu bercanda dengan alat bukti seadanya yang gak nyambung sama realita gitu, yang gak nyambung sama sekali dengan realita kejadian pembunuhan Vina. Gak nyambung. Kayaknya tokoh Superman yang ada di Amerika, Captain Amerika, Iron Man, Hulk udah gak pantas lagi ada di Amerika. Seharusnya tokoh-tokoh Superman itu ada di Indonesia.
Karena apa? Karena terlalu banyak kejahatan yang berlindung dalam kekuasaan bapaknya. Masa harus sih gue jadi Superman di Indonesia? Aduh, Pak Polisi, coba tolong Pak Polisi selidikin yang benar. Siapa tahu itu dari kupingnya ya udah beda. Yang satu kupingnya bolong, yang satu kupingnya rapet. Anak kecil pun ada perbedaan. Anak kecil pun tahu, apalagi emak-emak kayak saya. Coba kalau anak saya digituin, aduh habislah. Saya undang ibu-ibu Indonesia. Hati-hati Pak Polisi nangkapnya. Maaf, 1000 maaf. Kalau anak saya kayak gitu, aduh Pak Polisi, gimana nasib saya? Coba Pak Polisi selidikin yang benar. Salam dari ibu-ibu Indonesia. Menangis ibu-ibu Indonesia Pak Polisi. Dari muka beda, dari kuping udah beda. Nggak mungkin kuping sekelebar itu bisa rapet dalam 8 tahun, nggak mungkin. Sedangkan saya dari kecil disindik sama ibu saya masih bolong. Paham Pak Polisi? Aduh Pak Polisi, ibu Indonesia menangis semua ngelihat kasus ini Pak Polisi. Salam Pak Polisi. Salam dari ibu-ibu Indonesia. Hati-hati Pak Polisi. Sekarang zamannya udah lain perbedaannya Pak Polisi. Aduh, kalau kayak saya begitu Pak, bisa mati saya. Lihat anak saya nggak ngelakuin, tapi dituduh ngelakuin Pak. Buat netizen gitu yang ngomong, kok lama banget sih sampai 8 tahun nangkep kuli doang gitu ya. Nah di sini gue membelain polisi gitu ya. Sekarang gini ya, lu tahu nggak sih kuli gitu? Kuli tuh larinya kenceng gitu. Lu pernah ngejar kuli nggak? Susah gitu. Jadi wajar gitu ngejar kuli tuh larinya kenceng gitu sampai 8 tahun tuh wajar menurut gua gitu ya. Atau wajar kok. Terus bang kan di ciri-cirinya rambutnya keriting. Loh kok pas datang lurus gitu ya? Ya mungkin salah ketik gitu. Posternya salah ketik gitu, mau nulis lurus malah keingetnya keriting gitu. Sebenarnya ya wajar gitu, soalnya polisi itu kan capek gitu, banyak yang diurusin gitu. Jadi wajar kalau salah ketik gitu ya. Dia tuh banyak gitu yang sibuk gitu. Jadi kayak contoh ngurusin nilang masyarakat gitu, nilang yang nggak bener di jalan raya, itu kan capek gitu. Jadi kalau wajar lah, maklumin gitu. Terus bang 2 DPO lagi kemana, kok hilang? Ih susah dibantu. Ya, ini memang saat ini polisi itu tengah menjadi sebuah sorotan. Dipantengin oleh masyarakat itu. Hal-hal yang remeh-temeh itu yang dijadikan bukti. Kemudian itu masyarakat itu tahu gitu loh. Masyarakat itu mantengin gitu. Dari kuping yang bolong, rambut yang katanya keriting. Ya, itu masyarakat itu tahu, netizen tahu, mantengin, lihat. Jadi mohon maaf ini teman-teman ya, Pak Polisi khususnya ini jangan dibodoh-bodohin ini masyarakat gitu. Masyarakat itu sudah pinter loh, ya kan. Kuli bangunan 8 tahun, ternyata kuli bangunan begitu, tukang bangunan begitu. Ini bisa menjadi presiden buruk ini bagi kepolisian kalau dibiarkan kayak gini tuh. Kayak seperti mohon maaf main-main begitu. Kasusnya dari 8 tahun yang lalu. Terus ketika nangkap Peggy itu, barang buktinya tahu nggak, lucu nggak? Ijazah Peggy, akte Peggy. Jika kalian melihat mencari barang bukti di tempatnya Peggy, ya pasti yang ketemu kayak gitu. Itu bukan alat bukti. Masalah alat bukti kalau dia namanya Peggy gitu nggak tahu. Coba aja kalian datang ke rumah saya, pasti ketemu ijazah saya, akte saya, semuanya ketemu. Terus itu mau dijadikan barang bukti gitu, kan lucu. Kan datang kemanapun, ke tempat orang siapapun, pasti di rumahnya ada itu ijazahnya segala macam.
dan itu ditunjukkan di meja pada saat penangkapan. Masyarakat ingin dikasih tahu bahwa ini loh benar-benar Peggy Peron begitu. Apakah dia salah atau enggak? Siapa yang tahu gitu. Kan lucu banget ya. Jadi teman-teman, kita dorong polisi untuk bersikap lebih, mohon maaf, profesional lagi, lebih keren lagi dalam menangani sebuah kasus gitu. Jangan, mohon maaf, yang kayak gini, yang kayak gini tuh menjadikan masyarakat itu gimana ya, melihat kalian tuh lucu gitu loh ya. Jadi jangan sampai ini marwah polisi itu anjlok gara-gara kasus ini gitu. Aduh, jadi lucu. Jadi masyarakat semua bisa berkomentar, menanggapi gitu. Saya setuju itu Aib dipertemukan dengan itu saksi baru yang ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Dipertemukan aja. Hebat lagi itu si Aib itu. Masa malam hari 100 meter melihat orang dengan begitu jelas, 100 meter malam hari, dan yakin orang itu Peggy Peron. Wah, kacau banget teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau bahas ini, tapi terus liweran aja di TikTok itu, di media sosial, di beranda-beranda media sosial saya itu keluar terus itu. Jadi gatel itu kalau nggak kita bahas sampai akhir begitu teman-teman ya. Jadi ayolah Pak Polisi, kita percaya Pak Polisi mampu, Pak Polisi bisa menangani ini semua dengan sangat profesional, kita percaya itu. Jangan sampai ini dijadikan bahan-bahan candaan, lelucon oleh masyarakat. Ya, saya masih yakin, percaya polisi bisa mengatasi ini semua. Ya, bravo polisi.